Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah rahmatullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dengan kesehatan kita, dengan keluangan waktu kita untuk sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hurriyah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindukan syafaatnya. Demikian juga kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang mencintai beliau hingga di akhir zaman. Setelah khatib menyampaikan wasiat takwa sebagaimana yang tadi sudah dikumandangkan, maka mari pada kesempatan hari ini kita mencoba bersama-sama merenungkan akan hari-hari yang luar biasa yang Allah berikan, yaitu pada 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari yang memang Allah muliakan ini tampaknya sangat kita sayangkan kalau ternyata kita tidak isi dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amal shalihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada perbuatan yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian sahabat bahkan bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Walaupun dibanding dengan jihad, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan melepas harta dan jiwa, artinya kecuali orang yang syahid di jalan Allah. Ini adalah sebuah peluang yang besar bagi kita pada hari-hari ini walaupun sudah hampir di ujung, yaitu pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Paling tidak masih ada 2 poin yang paling tidak mungkin kita akan jadikan sebagai landasan kita untuk ke depan ini. Yang pertama adalah puasa Arafah, aktivitas di hari Arafah, berzikir-zikir di hari Arafah. Jadi adalah poinnya adalah Arafah. Kemudian yang kedua adalah melakukan udhiyah atau melakukan ibadah kurban, penyembelihan kurban. Hari rahmatullah, Shaum Arafah masih ada di tengah kita. Bagi yang kebetulan memandang ini sebagai Arafah, semoga hari ini adalah hari sudah dilakukan untuk Shaum Arafah. Bagi yang kebetulan meyakini adalah besok, maka masih ada kesempatan besok untuk berpuasa di hari Arafah. Karena kita mengetahui adanya perbedaan itu dan kita memahami perbedaan ini dalam konteks agama adalah hal yang ditolerir oleh para ulama. Oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah sabdanya menyampaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Shaumu yaum Arafah yukaffiru sanatayn." Shaum pada hari Arafah itu mengcover
2 tahun, atau akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa 2 tahun, yaitu madiyatan wa mustaqbilatan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita yang telah memperhitungkan bahkan pada sejak awal ya, Dzulhijjah, mestinya ini jadi sebuah perhatian yang penting. Dan tentunya bagi kita yang ada di sini, marilah kita juga ini menjadikan sesuatu yang cukup penting bagi kita, karena adalah sebuah kesempatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari itu apalagi bagi yang sudah punya pengalaman berhaji, Yaumul Arafah merupakan sesuatu yang luar biasa. Hari yang tampaknya tidak ada waktu yang kosong kecuali untuk berzikir kepada Allah, kecuali untuk memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat dari tayangan-tayangan video televisi yang kita bisa lihat bagaimana para jamaah haji mereka berkumpul di Arafah itu. Karena memang hari itu adalah hari yang luar biasa. Dan tentunya bagi kita yang kebetulan tidak melakukan ibadah haji, maka Shaum Arafah adalah merupakan salah satu poin penting yang tampaknya menjadi perhatian kita, yang kalau bisa tidak kita lewatkan. Dan tidak hanya sekedar shaum berpuasa, tapi hari-hari itu kita isi dengan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Khairud du'a'i du'a'u yaum Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dilantunkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Dan sebaik-baik ungkapan di mana aku dan para nabi sebelumku itu banyak melantunkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadirin rahimakumullah, insyaallah masih ada waktu bagi kita untuk menjadikan hari Arafah kita bermakna. Memang kita memiliki kesibukan, memiliki aktivitas. Insyaallah ketika aktivitas dan kesibukan kita itu adalah terframe dengan bahwa ini adalah hari Arafah, sehingga kita lakukan aktivitas kita. Mungkin ada yang sedang menguji, ada yang sedang menulis, ada yang sedang mengajar, ada yang sedang memberikan konsultasi. Insya Allah itu adalah bagian amal ibadah yang kita lakukan dengan kebaikan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga menjadikan itu semua sebagai poin kita, sebagai bagian dari amal kita di dalam mengisi Yaumul Arafah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah merupakan ibadah yang saya kira kita semua sangat mengenal, yaitu udhiyah atau ibadah kurban. Yaitu ibadah yang semua kaum muslimin memahaminya sebagai bagian penting dari bentuk bagaimana dia mengeluarkan dananya untuk kemudian dia belikan sembelihan untuk kemudian disembelih dan dibagikan kepada saudaranya. Ibadah yang sebenarnya kalau kita pahami dia telah ada sejak manusia ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-27 mengisahkan tentang bagaimana perintah Allah kepada 2 putra Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah tentang kedua putra Adam. Para ulama tafsir menyebut kedua putra Adam ini adalah Qabil dan Habil. Dengan sebenar-benarnya, bil haqqi ya, yaitu ketika keduanya mempersembahkan korban. Nah, jadi ketika keduanya melakukan korban, mempersembahkan korban. Namun salah satu dari mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua tidak diterima. Kemudian Qabil mengatakan, aku akan membunuh engkau wahai Habil. Walaupun di dalam Al-Quran tentunya para ulama tafsir yang menyebutkan seperti itu, yaitu Qabil dan Habil. Si Habil mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa kepadanya.
Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyitir para sahabat, termasuk diantaranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang menjelaskan dan mengklarifikasi bahwasanya memang dua orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah Qabil dan Habil. Dan Qabil adalah seorang putra Adam yang senang dengan bertanam untuk menghasilkan biji-bijian, buah-buahan untuk makanan. Sementara Habil adalah seorang putra Adam yang senang beternak, yang dia punya ternak yang banyak untuk kehidupannya. Dan ternyata dua orang ini memiliki karakter yang berbeda. Qabil biasanya dia menyisihkan dari hasil tanamannya itu, diambil yang baik, dan ternyata dia korbankan yang buruk-buruk. Sehingga yang buruk-buruk itu diambil, disisihkan dan digunakan untuk berkorban. Dan berbeda dengan Habil, sementara dia adalah seorang peternak yang dia tahu ternak yang terbaik yang dia punya. Bahkan di dalam At-Tabari disebutkan Habil itu sampai dibawa-bawa ternak yang dia cintai itu karena tinggi besar, tanduknya bagus dan indah sekali, sehingga sering dibawa itu. Dan itulah yang dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan. Hadirin rahimakumullah. Dan ayat itu menegaskan bahwa korban yang diterima dari orang-orang yang memiliki landasan ketakwaan kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, kisah korban ini biasanya diambil kisah tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan putranya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahka fa'dur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu, jumhur ulama menyebut adalah Ismail, walaupun ada ulama yang menyebut Ishak, tetapi jumhur ulama menyebut adalah Ismail. Ketika dia sanggup, pada usia sanggup, berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anandaku tercinta, aku melihat, aku bermimpi di malam ini untuk menyembelih. Maka fikirkan bagaimana pendapat. Sebuah dialog yang indah. Namun apa disangka ternyata putranya menyambut dengan luar biasa. Ya abadi fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku tercinta, kerjakanlah apa saja yang diperintahkan Allah kepada engkau. Sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi seorang nabi adalah merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ismail dia memahami itu dan dia menyatakan siap untuk mengikuti perintah Allah. Bahkan beliau pun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau menjumpai aku tergolong hamba-hamba Allah yang bersabar. Maka tatkala Ibrahim membaringkan Ismail dan siap untuk meletakkan pisaunya, tiba-tiba wanadainahu ayya Ibrahim, ada seruan, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi dan aku akan membalasi hamba-hamba yang memiliki kebaikan di dalam amal. Sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah ujian yang sangat berat. Oleh karena itu aku gantikan dia dengan sembelihan yang besar. Hadirin rahimakumullah. Kisah tentang Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi landasan penting bagi kaum muslimin di dalam menjalankan perintah Allah, yaitu di dalam perintah al-qurban sebagaimana yang tadi dibacakan pada awal khutbah ini, yaitu dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, pada ayat yang kedua. Maka tunaikanlah salat, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sebagian para ulama menyebutkan inilah sebagai dalil utama bahwa kita menyembelih kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan ini adalah sebuah perintah untuk berkorban. Dan perintah kurban ini dilakukan oleh Rasulullah SAW
demikian juga para sahabatnya, keluarga Rasulullah. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah berkorban 100 ekor unta. Bahkan disebutkan 60 diantaranya beliau sendiri yang menyembelih. Masya Allah. Artinya ini luar biasa. Itulah sebabnya maka para ulama menekankan bahwa kurban ini merupakan suatu ibadah yang sangat utama. Walaupun jumhur menyebut adalah merupakan sunnah muakkad. Bahkan bagi Rasulullah adalah wajib ya. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa dia adalah wajib bagi kita, sunnah bagi kalian. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Walaupun kita menyadari Allah sedang menguji kita. Yaitu tatkala penyakit PMK sedang melanda. Justru dekat-dekat hari-hari ini. Saya yakin semua ada hikmahnya. Kita semua yakin bahwa itu adalah ada hikmah di balik itu. Dan tentunya tidak akan menyurutkan niat kita bersama untuk melakukan dan menunaikan ibadah korban ini. Sehingga insya Allah akan melihat ketakwaan kita. Dan Allah akan menjadikan ini sebagai bahan untuk menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang patut untuk mendapatkan rahmatnya. Dan Allah akan mengangkat penyakit yang mungkin memang diduga akan cukup berat melanda kita terkait dengan ternak-ternak kita ini. Tetapi qadar Allah yang kita harapkan, ketetapan Allah yang kita harapkan, sehingga apapun yang terjadi saat ini, semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang tetap tunduk kepadanya, dan menjadikan kita sebagai hambanya yang memang lulus untuk mendapatkan kebaikan. Dan Allah membuka bagi kita sehingga penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Dalam konteks ini tentunya kita semua tahu bahwa melalui pemerintah dan juga lembaga yang diutus, upaya-upaya untuk bagaimana menjadikan ibadah kurban ini sebagai suatu ibadah yang tetap khusyuk bisa kita lakukan, dengan tetap bagaimana upaya itu tidak justru menjadikan hal yang tidak diinginkan. Dan oleh karena itu, selain tentunya ketakwaan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tentunya secara manusiawi kita juga punya kewajiban untuk menjaga agar apa yang kita lakukan itu tidak menjadi mata rantai penyebaran penyakit PMK. Dan insya Allah ketika itu secara manusiawi kita lakukan dan penyerahan diri kepada Allah, insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, bagi bangsa ini, sehingga apa yang kita alami ini akan justru berakibat baik bagi kita, bagi ternak-ternak kita, dan juga bagi bangsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin
وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك سميع قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر ثم أقيموا